Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kembali dengan pembahasan mengenai persiapan ulangan, khususnya untuk materi trigonometri di matematika lanjut yang dipecah dua. Kali ini akan dibahas part 1 mengenai persiapan ASH. Ini akan kita mulai dari nomor 1. Di sini kita buktikan identitas trigonometri. Di bawah ini ada 2 soal ya. Pertama kita buktikan yang A dulu, kalau dia nilainya 1 tambah kotangan beta di akhir. Nah, berarti kita yang harus kita operasikan yang ruas kiri terlebih dahulu. Di mana yang ruas kiri itu kita lihat ada 1 min kotangan kuadrat. Kotangan kita tahu sifat atau bentuk lainnya adalah cos per sin. Jadi kalau kotangan kuadrat bisa kita ubah jadi cos kuadrat beta per sin kuadrat beta. Lalu dikali sinus beta per sin beta cos beta. Lanjut kita bongkar lagi yang ada di dalam kurung, kita samakan penyebut. Itu penyebutnya adalah sin kuadrat B ya. Penyebutnya sin kuadrat B. Ya, penyebutnya sin kuadrat beta, di mana nantinya di sini untuk pembilangnya kita samakan penyebut menjadi sinus kuadrat beta. Langsung kali 1 ya, karena 1 tidak ada penyebutnya di situ. Langsung dikali sin kuadrat beta minus cos kuadrat beta. Itu kurung kali sinus beta per sinus beta cos beta. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini bisa disederhanakan gitu ya. Bentuk dari sinus betanya dicoret 1 ya. Kita kecilkan, dia nanti bentuknya jadi per sin beta gitu ya. Lalu yang atas yang persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Bentuk A kuadrat min B kuadrat jika difaktorkan menjadi A min B kali A plus B. Iya, seperti itu ya. Dibagi sama sin beta, lalu dibagi lagi sama sin beta cos beta. Sehingga di sini ini yang bawahnya minus ya. Nah, ini minus, lupa ditulis minusnya. Nah, seperti itu semuanya. Nanti kalau misalkan sudah dituliskan bentuk sederhana dari pembilang yang tadi sudah kita faktorkan, ada yang sama bentuknya dengan penyebut yaitu sin beta min cos beta, maka ini nanti bisa kita coret. Nah, ini sama ya, coret. Berarti yang tersisa tinggal sin beta plus cos beta dibagi sin beta. Sin beta plus cos beta per sin beta. Nah, ini bisa kita bagi masing-masing dengan sin beta, sehingga bentuk sederhananya menjadi sin beta per sin beta tambah dengan cos beta per sin beta. Kita tahu sin beta dibagi sin beta itu 1, cos bagi sin itu kotangan beta. Ini terbukti ya, sesuai dengan ruas di kanan, bahwa hasil bentuk sederhananya adalah 1 ditambah kosin kotangan beta. Itu nomor 1A. Selanjutnya yang nomor 1B. Ini ada pangkat 4 gitu ya. Dan seterusnya ini kita coba sederhanakan dengan pertama kita bongkar tangan sama kotangan dulu ya. Jadi kalau tangan itu kita tahu sifatnya itu adalah sin cos. Sin X per cos X. Kali ya. Terus ditambah kotangan itu adalah cos X dibagi dengan sin X gitu ya. Dikali sin pangkat 4X. Nah, ini ada yang bisa kita kecilkan. Pertama, cos pangkat 4 dibagi cos itu sisa cos pangkat 3 ya. Ini 4 kurang 1 kan habis ya. Di cos pangkat 3 sisanya
Berarti cos pangkat 3x sinus x. Ditambah ini pun sama ya. Disederhanakan dikurang 1 atau sin pangkat 4x dibagi sin x itu adalah sin pangkat 3x dikali cos x. Nah, ini pangkat yang terendah kita keluarkan, di mana pangkat yang terendah di sini ada sin x gitu ya dan cos x. Nah, di sini idenya adalah kita faktorkan kalau pangkat rendah dia nanti masih belum sedana ya. Jadi idenya itu yang kita faktorkan adalah sin cos. Jadi gabungan gitu ya, gabungan antara pangkat yang rendah. Jadi nggak hanya salah satu saja yang dilihat gitu ya, tapi yang satu lagi juga dilihat ya. Kalau ini pangkat rendahnya sin x, kalau ini pangkat rendahnya adalah cos x, gitu ya. Ide pertama seperti ini, nanti kita faktorkan. Nah, ini nanti sisanya jadi cos kuadrat X ya. Karena cosnya kuas 1, berarti tinggal 2. Nah, yang sebelah sini pun sama. Cos X-nya dikeluarkan, sama sin-nya berkurang 1, jadi sin kuadrat. Nah, kita tahu kalau cos kuadrat tambah sin kuadrat itu hasilnya 1. Berarti kita bisa ganti yang tanda kurung ini nilainya 1. Nah, sin kali cos X kali 1 itu adalah sin X cos X. Terbukti benar bahwa identitasnya bisa kita buktikan dengan bentuk sifat-sifat dari identitas trigonometri supaya hasilnya itu lebih sederhana menjadi sin X cos X. Seperti itu untuk nomor 1B. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Ini mengenai masalah relasi trigonometri yang bisa kita pilih, mau menggunakan relasi berubah atau tidak, tinggal pilih salah satu gitu ya. Yang jelas kalau Bapak lebih mudah pakai yang tidak berubah relasinya ya, yaitu yang relasinya nanti kalau kuadran 2 menggunakan relasi 180 derajat minus alfa. Untuk kuadran 3 relasinya adalah 180 tambah alfa, dan kuadran 4 menggunakan relasi 360 derajat dikurang alfa. Nah, kita mulai nomor yang A terlebih dahulu, dimana kalau akar 48 itu bentuk lainnya adalah 4 akar 3. Itu 16 ke 3 awalnya ya. Kita kecilkan akarnya menjadi 4 akar 3 bentuk lainnya. Lalu ada tangan minus 240. Kita ingat kembali sifat dari alfa yang negatif ya. Sifat yang alfa negatif yang pertama, kalau sinus minus alfa itu adalah min sin alfa bentuk lainnya. Untuk cos min alfa itu adalah cos alfa, dan tangen min alfa itu adalah sama dengan min tan alfa. Jadi kalau tangen minus 240 itu sama dengan minus tangen 240. Jadi minusnya kita taruh di depan aja gitu ya. Minus tangen 240. Nah, sin minus juga sama, jadi minus seperti tadi ya di sebelah kiri. Berarti ini jadi minus 7 sinus 270 derajat. Lalu dibagi oleh 2 kosekan kuadrat min. Nah, ini hati-hati kalau kuadrat ya. Itu kan kuadrat artinya kan 2 faktor ya, atau perkalian berulang 2 kali dari kosekannya ya. Berarti kalau kita buat ke dalam bentuk lainnya, kosekan min 150 itu, nah kita kembali lihat sifat ini ya, kosekan minus sin, berarti dia sifatnya minus. Itu sama aja kalau kita tuliskan sebagai berikut, yaitu minus kosekan dari 150-nya nanti baru dikuadratkan setelah mencari nilai kosekan 150-nya. Ya. Lanjut, yang sebelah kanan 9 kosekan kuadrat juga sama nantinya. Dicari kosekan 300 terlebih dahulu, baru dikuadratkan gitu ya. 9 CSC 300 kuadrat. Yang dikuadratkan hanya kosekan saja gitu ya. Nah, lanjut, kalau tangen 240 itu artinya adalah
relasi ketiga masuknya, dan kuadran 3 tangannya minus ya. Berarti dia sifat nantinya dia sama dengan tangan 180 derajat ditambah 60 derajat gitu ya. Terus yang sin 270 pun juga sama, kuadran 3 masuknya sifatnya nanti kita ubah menjadi 180 ditambah 90 supaya hasilnya 270 derajat. Bagi oleh 2 kali, nah ini min kuadrat jadi plus ya, ini hilang. Jadi ini kosekan 150 itu adalah 180 min 30 bentuk lainnya. Lalu kuadrat tambah 9 kosekan 300 kuadrat 4 menggunakan relasi yang tidak berubah yaitu 360 minus alfa, di mana alfanya itu adalah 60 derajat supaya 300 jawabannya nanti. Lalu kuadratkan setelah itu. Nah, kita kembalikan ke sifat-sifat relasi gitu ya. Tangan kuadran 3 itu positif, berarti nanti jadi min 4 akar 3 tangan 60. Lalu dikurangi 7 sinus di kuadran 3 negatif, berarti minus ya. Minus 7 sinus 90 kita ambil alfanya per 2. Nah, ini kosekan kan temennya sin ya. Di kuadran 2 positif, berarti jadi kosekan 30 derajat, lalu kuadrat nantinya, terus ditambah 9 dikali, nah ini kuadran 4 kosekan negatif ngikutin sin ya, berarti jadi minus sin 60 derajat ya, kurung kuadrat. Nah ini tinggal dihitung nilai-nilainya begitu ya. Kalau ini minus 4 akar 3, tangan 60 itu adalah akar 3, min ketemu min positif, berarti 7 kali sin 91 dibagi sama 2 kosekan 30 itu kan kebalikan sin 30. Sin 30 itu setengah, berarti 1 dibagi setengah 2. Berarti 2/2 ditambah ini min kuadrat positif. Kalau sinus 60 itu adalah minus sin 60 terus setengah akar 3 ya. Jadi di sini minusnya hilang karena kuadrat, berarti setengah akar 3-nya kita kuadratkan ya. Nah, lanjut lagi kita hitung nilai-nilai di sini berapa hasilnya gitu ya. Di sebelah sini aja di atas. Min 4 akar 3 kali akar 3 itu minus 12 tambah 7 dibagi 2/24 kali 28 setengah akar 3 itu sinus 6. Oh sorry, bukan sinus ya. Ini aduh ada salah. Ini kosekan. Aduh saya tulis ya. CSC ya, mau diganti nanti. Ini jadi sinus. Bentar. Ini relasinya nggak berubah ya, berarti itu kosekan ya. Nah, ini saya tulis. Ini berarti kosekan 60 bukan setengah akar 3 ya, tapi dibalik. Jadi 2 dibagi akar 3 ya. Berarti nanti ini minus pangkat 2 hilang dia. Kalau kosekan 60 itu 2 per akar 3. Ya. Kosekan 60 itu 2 dibagi akar 3 dibalik. Dibalikan dari sin 60. Nah, ini 9 dikali kosekan 60 ya. Yang dilihat nantinya tulis salah sebenarnya ya, tulisannya sin ya. Karena di awal kan kosekan tadi ya kita fungsi awalnya. 9 kali 2 per akar 3 kuadrat itu artinya 43 ya kalau kita kuadrat. Nah, ini 9 bagi 3 itu 3. Berarti nanti jawabannya minus 5 dibagi 8 ditambah 9 bagi 3 kali 12, 8 tambah 12, 20. Berarti min 5 per 20 itu jadi minus 1/4 kalau dikecilkan. Ya, itu untuk yang jawabannya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang B ini kita hapus dulu semuanya. Jawabannya min 1/4 sekarang yang B. Yang B itu kan dia masih bentuknya radian ya. Karena dia bentuknya masih radian, berarti di sini kita harus mengubah terlebih dahulu biar nantinya tidak salah dalam menghitung nilai akhir dari trigonometrinya dengan diubah ke derajat gitu ya. Nah, ini pi per 2 pi itu 180 derajat ya. Berarti kalau sin min pi per 2 itu sama dengan sin minus 90.
derajat gitu ya. Karena 180 bagi 2 ya. Terus kalau cosinus min 3pi/4 itu artinya cos min 180 bagi 4 45 kali 3 itu adalah 135 derajat tambah 6 sin 45 derajat ya pi per 4 per 4 akar 2 sekan 7 pi per 4 itu nilainya adalah 180 dibagi 4 45 dikali 7 45 kalau dikali 7 itu 315 ya. Jadi sekan 315 derajat plus kotangan minus 180 bagi 6 30 kali 5 150 derajat. Nah, kalau sudah diubah ke derajat baru kita ubah ke sifat-sifatnya. Kalau sin min 90 itu sifatnya minus sin 90 sesuai dengan yang di luas kiri. Sifat dari sin min alpha adalah min sin alpha. Kalau cos min alpha tetap cos ya. Nanti cos 35 derajat. Terus ini 6 sin 45 tetap ya. Kita diamkan dulu. Bagi 4 akar 2 sekan 315-nya kita diamin dulu. Nah, ini kotangan minus berarti min kotangan ya, karena temennya tangan ngaruh ya. Tandanya jadi minus. Jadi kita hitung sama-sama nilainya. Kalau min sin 90 itu minus 1. Kalau cosinus 135 itu sifatnya di kuadran 1 itu 45 derajat temennya ya. Karena dikurang 180 relasinya. Dan kuadran 2 negatif berarti minus setengah akar 2 ya. Untuk nilai cos 35 gitu ya. Sin 45 6 dikali setengah akar 2 sin 45 ya. Dibagi oleh 4 akar 2 sekan 315 temennya sama 45 derajat. Berarti sekan 45 di kuadran 4 positif karena terkena cos kuadran 4 positif. Sekan 45 itu berarti akar 2 ya. Karena kan cos 45 itu setengah akar 2 dibalik jadi akar 2. Minus kotangan 150 itu temennya kotangan 30. Kotangan 30 itu adalah akar 3 ya. Karena kuadran 2 berarti negatif lagi ya. Nilainya di sini yaitu negatif kotangan 30 derajat gitu ya. Langsung aja kita langsung nilainya gitu ya. 150 itu sama dengan kotangan 30 relasinya yaitu minus akar 3. Ya. Ini minus 1, ini 6 dibagi 2, 3. 3 akar 2 dikurang setengah. Itu jadi 5/2 akar 2. Dibagi sama 4 kali 2, 8. Tambah akar 3. Oke ya. Nah, nantinya di sini kita kalikan dengan sawan. Itu 8 min akar 3 dibagi 8 min akar 3. Jadi di sini penyebutnya yaitu 8 kuadrat kurang 3, berarti 64 kurang 3, yaitu 61. Nah, nanti tinggal hitung yang atasnya saja gitu ya. Nah, seperti itu ya, nanti tinggal dioperasikan dengan kali pelangi. Nah, ini kita kali pelangi kan nggak muat ya. Sebelah sini aja. Kalau min 1 kali 8 itu kan min 8 ya. Min 8 min akar 3, lalu minus 22 akar 2, tambah 5/2 akar 6 kalau kita kali pelangi bagi sama 61. Ya, ini bentuknya sudah sederhana ya, karena nggak ada yang bisa dioperasikan lagi. Ya, itu mungkin contoh dari soal 1B, 2B tentang bentuk lain dari hasil trigonometri dengan menggunakan relasi tidak berubah. Seperti itu.
Nah, ini plus gitu ya. Min 8 plus bukan minus ya. 6 min kali min positif. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 3. Ini dihapus dulu ya semuanya. Nomor 3 itu ya. Ketahui nilai kosekan alfa minus 9 per 3 akar 2 dengan sudut alfa berada di kuadran 3. Oke. Kalau misalkan nilai dari kosekan itu rumus dari segitiga siku yang pernah dipelajari di kelas 10, kosekan itu adalah depan miring per depan. Berarti miringnya 9, depannya 3 kali 2, minusnya itu karena kuadran 3, alfanya misalkan di sini gitu ya. Ini adalah rumus kosekan miring dibagi depan. Nah, dia kebalikan dari sin yaitu demi ya. Berarti ini yang sisi bawahnya rumus Pitagoras 9 kuadrat dikurang 3 kali 2 kuadrat sama dengan 81 dikurang 18. 11,83 87 dipinjam tadi ya. 7 kali 6 63 itu adalah 3 kali 7 ya. Dari 9 kali 7 gitu ya. Itu untuk nilai sisi bawahnya gitu ya. Selanjutnya pertanyaan soalnya adalah akar 216 akar 216 itu adalah 6 akar 6 ya. Nah, terus kalau sinus alfa kita sesuaikan dengan kuadrannya, sin alfa di kuadran 3 negatif. Nah, kalau sin kan depan per miring berarti 3 kali 2 per 9. Ya. Nah, akar 6 dikali sinus alfa minus akar 6. Oh, tangan itu kan tangan itu kan adalah yaitu samping bagi depan di kuadran 3 positif, sampingnya itu di sini adalah 3 kali 2 desa ya, sampingnya dulu yaitu 3 kali 7 per samping per depannya 3 kali 2 ya gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung hasilnya nanti berapa. Ini 6 dikali 3 18 bagi 9 2 ya, berarti min 2 kali 12. Nah, ini 3-nya habis, akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3 ya. Akar 3 kali akar 7 akar 21 minus ya, atau jawabannya minus 2 akar 12 dipecah jadi 2 kali 3 kurang akar 21. Hasilnya adalah minus 4 akar 3 minus akar 21. Itu nomor 3 semuanya ya, seperti itu. Nomor 4, tentukan periode amplitudo, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi tersebut. Nah, kalau periode di sini dia rumusnya adalah kalau untuk fungsi cos 2pi per b, b-nya itu di sini kan belum dikeluarin ya 4-nya ya. Kita keluarkan dulu 4x min pi per 24 ya. Bagi 6 aja 4 itu nanti jadi 24 ya, 6 kali 4. Nah, ini berarti periodenya 2pi per B, 2pi itu 360 derajat, dibagi B-nya 4. Berarti nanti periodenya itu 90 derajat, satu bukit dan lembahnya. Lalu amplitudo rumusnya di sini adalah sama dengan mutlak A, berarti mutlak minus 4, ini adalah 4. Lanjut, untuk nilai maksimum, itu rumusnya adalah mutlak A tambah D, mutlak A-nya 4, D-nya adalah minus 9 ya. Tambah minus 9, 4 tambah minus 9 itu minus 5. Sedangkan untuk nilai minimumnya itu di sini adalah sama dengan minus mutlak A tambah D, sama dengan minus 4 tambah minus 5, minus 9. Itu hasilnya adalah minus 13. Ini nilai minimum, nilai maksimum. Ya, seperti itu untuk nomor 4.
Hanya ada 4 yang dicari, periode, amplitudo, nilai maksimum, dan nilai minimum dengan rumus yang sudah ada yang pernah dijelaskan di kelas. Ya, kalau nilai maksimum mutlak A tambah D dan nilai minimum itu minus mutlak A ditambah D. Ya, nomor 5 kita akan menggambar grafik di mana di sini grafik yang akan digambar adalah min 3 cos 3x 3 tambah 5. Ya, kalau Bapak langkah pertamanya yang harus kita gambar itu adalah gambar fungsi yang belum ada pergeserannya. Ya, yaitu fx sama dengan kita gambarkan dulu min 3 cos 3x-nya saja diambil. Nah, ini kita hitung seperti halnya nomor 4 yaitu periodiknya gitu ya. Periodenya dia di sini adalah 2pi per 3 ya. Karena B-nya 3 di situ atau 120 derajat kalau kita buat derajat. Lalu amplitudonya adalah mutlak min 3 atau sama dengan 3. Dan untuk titik maksimum yang ada di soal ini terjadi yang pertama untuk nilainya dulu. Nilai maksimumnya itu terjadi. Nah, kenapa? Nilai maksimumnya itu nanti untuk X-nya juga sekalian. X akan maksimum jika cos-nya justru bukan 1, melainkan min 1 yang maksimum. Kenapa bisa begitu? Karena A-nya negatif. Nah, A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, maka nilai maksimumnya min 1 cos-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan A-nya positif, berarti nilai cos-nya 1. Kayak gitu. Itu maksimumnya. Nah, cos yang min 1 itu adalah cos 180 derajat. Berarti yang kita ambil X-nya adalah 60 derajat saja. Berarti titik maksimumnya adalah berada di 60 derajat, koma, nah Y-nya tadi rumus dari awal, nilai maksimum itu adalah mutlak A tambah D. Berarti 3 tambah D-nya nggak ada, 0. Berarti sama dengan 3 ya. Nah, kayak gitu. Berarti 60 derajat, koma 3. Oke, selanjutnya untuk titik minimum ya. Titik minimum titik minimum ini ya nilainya akan minimum justru ketika nantinya mutlak A tambah D-nya nanti kan A-nya min 3 ya. Berarti mutlak mutlak min 3 berarti kan min 3 ya. Nah, nilai minimumnya adalah minus 3. Terjadi ketika nilai cos-nya itu justru bukannya min 1 minimum, melainkan 1. Alasannya karena tadi A-nya negatif atau koefisien cos-nya kurang dari 0. Nah, cos yang 1 itu cos 0 gitu ya. Cos 3x sama dengan cos 0 derajat. Cosnya coret, berarti itu 3x sama dengan 0, maka x-nya adalah 0. Ya. 0 derajat, berarti nanti titiknya 0 derajat, koma minus 3. Nah, ini kita gambar deh. Gambar fungsi awalnya, fungsi basicnya gitu ya. Kita tahu tadi periodenya sampai dengan 120, ini 60, ini 120, diambil jalan tengahnya gitu ya. Nah, kita startnya dari 0. Ingat kalau A-nya minus, nanti mulai bukan dari bukit, tapi dari lembah. Berarti nanti 0,-3-nya di sini misalkan, lalu 3 di sini gitu ya. Maka kita mulai dari sini ya. Nah, dari bawah dulu gitu ya. Dari minimum gitu ya. Hop. Dia akan sampai ke titik maksimumnya di, nah ini nggak muat, sorry, dipanjangkan dulu gambarnya. Sama ini dihapus dulu 120-nya. Ya. Nah, gitu ya. Ini sorry ada kesalahan. Sebentar. Ini gambar kurang bagus, kita ulang gambarnya lagi ya. Nah, ini 120, tadi 0,3 di sini. Oh ya, 60 derajat, 3, 60-nya agak geser ya, sorry.
Sebentar kita ulang, 60-nya itu di sini, misalkan ya, 0,3 sini, sama 60,3 di sini. Ini kan grafik cost ya soalnya ya, grafik cost. Nah, ini fungsi maksimumnya 60,3. Ini minimumnya gitu ya. Berarti nanti kalau digambar gini ya. Nah, iya, ini adalah 120 derajat. Ini adalah contoh fungsi kosinus yang dimana nilai maksimumnya 60 derajat, titik maksimumnya 60 derajat 3 dan minimumnya berada di 0, minus 3. Nah, ini ada satu bukit satu lembah ya. Ini ditunggu selembah setengah-setengah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita tahu fungsi awalnya seperti ini, tinggal digeser. Nah, kan di awal kita punya kurungnya itu 3x min pi per 3 ya. Nah, ini kita keluarin dulu 3-nya. Karena konsep awalnya B-nya mesti 2 kurung. Berarti sisanya x min pi per 9. Nah, berarti nanti di sini dia bergesernya ke kanan sejauh pi per 9. Pi per 9 itu dia nilainya adalah 20 derajat. Berarti bergeser ke kanan sejauh 20 derajat. Berarti yang tadi titik puncaknya 60 derajat, nambah 20 jadi 80 derajat. Ya. Berarti gambar berikutnya nanti kita lihat, kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, nanti akan geser nolnya ke kanan jadi 20 derajat, geser nambah 20, 60-nya jadi 80 dan 120-nya menjadi 200 derajat. Nah, bergeser ke kanan atau minus dalamnya sebesar 20 derajat pergeserannya. Jadi masih sama maksimum 3 ya. Tambahkan di sini. Nah, ini maksimumnya, minimumnya di 20,3 ya karena geser ke kanan sejauh 20 derajat. Jadi gambarnya seperti ini. Iya, sip. Oke, ini gambar setelah digeser sejauh 20 derajat. Nah, karena di akhir ditambahin 5 lagi, D-nya berarti naik ke atas. Berarti yang tadinya maksimum 3 menambah 5 jadi 8, min 3 tambah 5 jadi 2. Ya, berarti kalau kita gambar lagi, gambar fixnya gitu ya. Gambar yang terakhir, setelah kita geser ke atas sejauh 5 satuan, nanti gambarnya seperti ini. Ya. Atau kita di sini gambar mana ya? Yang dihapus yang ini kali ya. Nah, ini dihapus ya. Yang sebelah sini dihapus, yang kiri. Nah, pasti gambar akhirnya jadi seperti ini. Ya. Oke, kita gambarkan kembali. Nah, ini 2, ini 8 gitu ya. Dia naik ke atas gitu ya. Nah, pergeserannya masih sama 20 derajat yang paling minimum tadi. Berarti yang tadinya 20,3 karena nambah 5, Y-nya min 3 tambah 5 jadi 2 gitu ya. Ini minimumnya, maksimumnya tadi di 80 derajat, 8 berarti ya, karena ini nambah 5 Y-nya. Yang tadinya 3 jadi 8. Iya, seperti itu. Nanti kalau digambar, nah ini sampai dengan 200 derajat di ujung. Jadi kita mulai dari sini ya. Iya, dia seperti melayang gambarnya ya. Nah ini ya. Ini hanya perkiraan aja gambarnya ya, karena kan ini nggak lurus banget gambarnya ya. Oke. Nah ini sebagai 5, ini sebagai garis tengahnya ya, biar dia simetris gambar dari trigononya. Dan buktikan kalau dia sudah dalam bentuk satu puncak dan satu lembah. Gitu ya, satu puncak dan satu lembah. Ya, seperti itu semuanya untuk gambar fungsi kosinus yang ada di nomor 5. Yang ini jawabannya ya. Yang endingnya dia tadi awalnya kan 3 nilainya yang maksimum, tambah 5 ke atas jadi plus 5 8. Min 2 min 3 sorry, ditambah 5 jadi 2. Ya. Ya, seperti itu untuk nomor 5 caranya ya. Nah, lanjut ke nomor 6.
Kalau tadi dari gambar ke grafik, sekarang grafik ke gambar. Nah, di sini yang ditunjukkan adalah fungsi yang warna biru. Nah, kita tahu di sini dia bilangnya sinus. Jadi kita fungsinya dalam fungsi sinus. Nah, kalau fungsi sinus itu kan dia fungsi bentuk awalnya seperti ini ya. Kita lihat bentuk umumnya itu kalau fungsi sin fx sama dengan asin bx tambah minus c atau alfa gitu ya, ditambah minus D gitu ya. Nah, di sini kita fokusnya jangan ke biru dulu, tapi yang merah dulu. Nah, merah ini nanti buat menentukan gambar biru. Kita lihat di sini merah ini kan fungsi sinus dan terlihat ada pergeseran ya dari titik hitam ini di patokan awal ya. Nah, dia ini patokan awalnya itu berada di 0,0 sin ya. Nah, tapi karena di sini dia ada pergeseran sejauh kanan yaitu sejauh pi per 4, berarti bisa dipastikan nanti geser ke sana ya merahnya itu sejauh min 45 derajat ya. Karena kan kalau sinus itu kan dimulai dari 0 ya, baik itu puncak lembah maupun lembah puncak gitu ya. Nah, berarti ini ketahuan merahnya bergeser ke kanan sejauh 45 derajat, berarti kita bisa simpulkan nilai C-nya adalah 45 derajat ya, geser ke kanan gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat satu periodik dari bukit dan lembahnya ya. Bukit lembahnya kalau kita lihat dari pi per 4 ke 5 pi 4, 5 pi per 4 ini kita selisihkan dulu gitu ya. Selisih jarak dari satu bukit, satu lembah untuk menentukan satu periodenya itu bisa kita kurangi antara 5 pi per 4 yang ada di sini nih ya. 5 pi per 4 dengan pi per 4 supaya kita bisa tahu satu puncak atau bukit dengan lembahnya berapa periode. Nah, kalau dihitung jadi periodenya adalah pi. Karena 5 kurang 1/4 bagi 4 habis. Jadi satu bukit satu lembah itu 180 derajat. Sehingga kita nanti bisa nentuin nilai B-nya gitu ya. Nah, B itu kan didapat dari rumus awalnya periode ya. Nah, periode itu kan dia rumusnya adalah 2 pi per B. Mana periodenya itu adalah pi tadi yang kita cari di sini. Lalu untuk 2 pi per B kita cari, pi-nya coret, maka B-nya 2. B udah, C udah. Nah, amplitudo itu A-nya ya, bukan itu ya, A-nya ya. A itu nanti rumusnya diambil dari nilai maksimum. Di sini nilai maksimum dari grafik merah ini adalah 4 ya. Berarti nilai maksimum dikurang nilai minimumnya adalah di sini minus 4 ya. Nilai minimumnya awalnya yang si garis merah itu minus 4, berarti 4 dikurang min 4 dibagi 2. Maka nanti nilai A-nya 8 dibagi 2 adalah 4. Ingat, 4 ini bisa positif, bisa negatif. Kalau 4 itu positif, jadi jika mulainya bukit dulu, baru lembah. Tapi kalau 4-nya negatif ini, berarti dia startnya dari bawah dulu, dari lembah dulu, baru bukit. Gitu ya. Itu untuk A yang kita tentukan tadi dari rumus nilai max ya. Ini mungkin Bapak tuliskan dulu rumus A ya. Itu N max dikurang N minimum dibagi 2. Ya, begitu ya rumus A-nya. Nah, terus untuk D-nya ini kan dia turun ke bawah ya. Warna birunya turun ke bawah, yang tadinya Y-nya 4 jadi 1 nih maksimum. Berarti dia turunnya sejauh 3 satuan. Ya, kita lihat dari puncaknya aja yang tadinya 4 jadi 1 satuan gitu ya di birunya. Berarti dia turun 3 satuan. Sehingga kesimpulannya untuk grafik trigono yang ada di soal nomor 6 ini adalah fx sama dengan 4 sin. B-nya 2, berarti 4 sin 2 dalam kurung X min. Pergeserannya adalah 45 derajat, topi per 4 dikurang 3. Itulah jawaban untuk nomor 6 dari grafik sinus tadi. Jadi mula-mula kita dari merah dulu. Pergeserannya berapa gitu ya, nambahnya berapa atau kurang berapa dari D-nya, sama mencari A dan seterusnya. Seperti itu untuk nomor 6. Terakhir nomor 7A dan B. Di mana kita akan mencari X himpunan penyelesaian interval yang diketahui sudah ada. Ingat kalau cos atau sin itu dia periodenya sampai K dikali 3,5 derajat ya. Untuk K-nya nanti perkalian satu periodenya berapa gitu ya nanti.
di pembahasannya. Nah, kita mulai, ini kita pindah ruaskan dulu dari angka 2-nya jadi minus ya, di ruas kanan minus angka 2, berarti sinus 3x min 45 derajat itu nilainya adalah min setengah angka 2. Nah, sin di kuadran berapa saja minus itu di kuadran 3 dan 4. Kalau di kuadran 3 itu dia nilai sinnya min setengah itu adalah sinus 225 derajat. Kalau di kuadran 4 itu sinus 315 derajat. Kita mulai dari 225 dulu yang pertama. Kalau berarti yang pertama 225 dulu ya. Nanti sinus 3x langsung aja 3x min 45 gitu ya. Min 45 derajat sama dengan 225 derajat plus K dikali ada 360-nya ya, itu satu periode kosinus 3 atau sinus gitu ya, 360 derajat. Nanti pindah ruas minus 45-nya ke kanan jadi plus gitu ya. Berarti 3x sama dengan 225 ditambah 45 itu adalah 270 derajat. K kali 360. Nah, karena masih 3 kalinya kita bagi 3, jadi 90 derajat. 270 bagi 3 sama ini K dikali 360 bagi 3 itu 120 derajat. Nah, ingat kita sesuai dengan intervalnya, dia dari 60 sampai 180 derajat diminta soalnya gitu kan. Jadi kalau ini K-nya 0, kalau K-nya 0 itu X-nya berarti 90 derajat masuk ya. Dengan kalau K-nya 1, dia X-nya adalah 210 derajat dan ini lewat ya. Berarti ini nanti adalah tidak memenuhi. Itu untuk K sama dengan 1 ya. Berarti K-nya 0 aja ya kalau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita punya kuadran 4 yang belum dikerjakan. Jadi 3x min 45 gitu ya. Nilainya sin yang min setengah K2 itu adalah sin 315, berarti 315 derajat plus K kali 360 derajat. Ini tinggal pindah ruas minus 45-nya gitu ya. 315 ditambah 45 itu 36 derajat plus K kali 360. Ini kita bagi 3, kita kecilkan. X-nya adalah 120 derajat plus K kali 120 derajat juga. Kalau K-nya 0 berarti X-nya di sini adalah 120 derajat dan dia masuk, tapi kalau K-nya 1 sudah lewat. Berarti kesimpulannya himpunan penyelesaian yang kita dapatkan di sini dia dimulai dari 90 derajat tadi di awal sama 120 derajat. Itulah jawaban yang kita dapatkan di nomor 7. Itu untuk penyelesaiannya 2 langkah ya, yaitu kuadran 3 sama 4 karena sinusnya bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk yang nomor terakhir yang B, ini radiannya kita ubah dulu biar nanti nggak bingung ngerjainnya. Walaupun nanti di akhir harus dibikin radian ya. Nah, kalau 7 pi per 6 itu dia sama dengan 210 derajat. Ya. Nanti kita mulai, ini minus akar 3 tangen 5x min, kalau pi per 18 itu 10 derajat, sama dengan 1, maka tangen 5x min 10 derajat, itu sama dengan min 1 per akar 3. Karena tangan itu satu periodenya hanya sampai 110 derajat, berarti kita hanya satu langkah saja di sini mengerjakannya, dimana kalau minus sepertiga itu dia adalah tangan 150 derajat. Karena sepertiga kali 3 itu tangan 30 derajat. Ya. Nah, berarti kita mulai, jalankan operasinya 5x min 10 derajat sama dengan 150 derajat, tapi plusnya K kali 150 karena tangan gitu ya. Nah, berarti 5x sama dengan, ini pindah ruas minusnya jadi 160 derajat. Terus K kali 150 derajat, kita bagi 5, kita kecilkan, berarti X-nya 160 dibagi 5 itu adalah 32 derajat. Plus K kali 150 bagi 5 itu adalah 36 derajat. Kita mulai, kalau K-nya 0 berarti X-nya adalah 32 derajat dan dia masuk ya ke interval. Lalu kalau K-nya 1 berarti X-nya adalah 32 tambah 36. Itu adalah 68 derajat, masuk juga.
Kalau K-nya 2 berarti X-nya adalah 4 derajat. Masuk juga gitu ya. Kalau K-nya 3 berarti X-nya adalah 6 kali 3 tambah 32. 140 juga masih masuk nilainya. Dan kalau K-nya 4, di sini kita lihat X-nya berarti 36 kali 4 ditambah 32 itu juga masih masuk, itu 176 derajat. Tapi kalau K-nya 5 itu sudah lewat ya dari 210 derajat seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk soal nomor yang 7B ini ada 5 solusinya. Jangan lupa kita balikan ke radian lagi ya. Nah, 32 kita bikin ke radian, 32 derajat itu dia radiannya tinggal dibagi 180 aja ya. 32 kalau dibagi 180 itu adalah 8 per 45 pi. Atau 8 pi per 45 derajat. Sorry, nggak pakai derajat ya, 8 pi per 45 aja ya. 8 pi per 45, terus yang bawahnya 68 dibagi 180 itu adalah 17 pi per 45. Ya, seperti itu. Terus nanti bikin lagi 104 derajat dibagi sama 180 itu 26 per 45 pi gitu ya. Terus 140 dibagi 180 itu 79 pi. Dan 176 dibagi 180 itu adalah 44 per 45 pi. Ya, berarti kesimpulannya HP-nya diubah ke radian semua. Itu jadinya 8 pi per 45, 17 pi per 45, 26 per 45 pi, 79 pi, dan 44 per 45 pi. Ya, inilah jawaban dari penyelesaian yang memenuhi soal tersebut. Demikian pembahasan kisi-kisi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan dan salah mohon dimaafkan. Semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan pertama, bagian pertama dari materi lanjut di materi trigonometri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.